Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lifa Halifatunisa, NIM 4401418006. Program Studi Pendidikan Biologi Rombel 1 2018. Di sini saya akan menyampaikan praktikum yang berjudul Pengujian Kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, tujuan dari praktikum hari ini yaitu 1. Mempelajari dan memahami hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. 2. Menguji hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan cara menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotip. 1. Kertas dengan alel dominan dan resesif perbandingan 3:2. 2. Dua buah wadah. 3. Alat tulis. Pertama, disiapkan 2 buah wadah sebagai jantan dan betina. 2. Kertas dengan alel dominan dan alel resesif dimasukkan ke masing-masing wadah. 3. Dikocok-kocok. 4. Diambil 1 dari wadah jantan dan 1 dari wadah betina. Kemudian isikan pada tabel pengamatan. Terus lakukan hingga mendapatkan 100 individu. Tabel frekuensi genotip hasil percobaan. Genotip individu A besar dengan jumlah 26 dan frekuensi 26%. Genotip A besar A kecil dengan jumlah 54, frekuensi 54%. Genotip A kecil dengan jumlah 20 dan frekuensi 20%. Total ada 100 individu. Menghitung frekuensi alel. Menghitung frekuensi alel A besar yaitu jumlah genotip A besar ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi total individu. Frekuensi alel A besar yaitu 0,53. Kemudian frekuensi alel A kecil yaitu jumlah genotip A kecil ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi total individu. Frekuensi alel A kecil itu 0,47. Analisis data. Di sini kita menggunakan 2 hipotesis, hipotesis 0 dan hipotesis aktif. Kemudian tabel chi-square hasil percobaan. F0 berasal dari perhitungan frekuensi alel dan FH berasal dari perbandingan kertas yang kita gunakan. Untuk alel A besar F0 yaitu 0,53 FH3 X kuadrat 2,03. Untuk alel A kecil F0 0,47 FH2 X kuadrat 1,17 jumlah hasil X kuadrat 3,20. Variabel N berasal dari alel A besar dan alel A kecil sehingga 2 ketelitiannya 95%, kesalahannya 0,05, derajat kebebasan berasal dari variabel dikurangi 1 sehingga 1 X hasilnya itu senilai 3,20, kemudian X tabel 3,84, sehingga X hasil lebih kecil dibanding X tabel, sehingga hipotesis 0 diterima. Nah, kita masuk ke pembahasan. Pengujian dan perhitungan frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam sebuah populasi. Berdasarkan pengujian uji chi-square didapatkan X hasil yaitu 3,20 dan X tabel senilai 3,84. Sehingga hipotesis 0 diterima, yang artinya percobaan tersebut sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Hal ini dikarenakan frekuensi alel A besar dan frekuensi alel A kecil, di mana frekuensi alel tersebut menunjukkan persamaan P plus Q sama dengan 1, dan frekuensi genotip menunjukkan persamaan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1.
Nah, teman-teman, berdasarkan teori, hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg dalam sebuah populasi akan tetap, namun harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya antara lain: 1. Perkawinan terjadi secara acak. 2. Tidak terjadi migrasi. 3. Populasinya besar. 4. Tidak terjadi seleksi alam. Dan yang terakhir, tidak terjadi mutasi. Nah, berdasarkan persyaratan tersebut, maka praktikum ini sudah sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg, di mana pengambilan kertas dilakukan secara acak, tidak terjadi mutasi, tidak terjadi migrasi, tidak terjadi seleksi alam, dan populasinya besar. Nah, hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg ini menjelaskan sebagai dasar model dan hipotesis nol dalam pengungkapan keanekaragaman genetik dalam sebuah populasi, apakah populasi tersebut menyimpang atau tidak. Nah, pada praktikum ini tidak terjadi penyimpangan karena sudah sesuai dan memenuhi persyaratan ketentuan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu 1. Hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg dalam sebuah populasi akan terjadi jika perkawinan dilakukan secara acak, tidak terjadi migrasi, tidak terjadi seleksi alam, tidak terjadi mutasi, dan populasinya besar. Kedua, berdasarkan percobaan tersebut didapatkan X hasil yang lebih kecil dibanding dengan X tabel, sehingga hipotesis nol diterima, yang artinya percobaan ini sudah sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Tetap belajar di rumah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.